Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah minggu ini kita awali dengan menyatakan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semua. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa pada minggu ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti ibadah minggu secara online. Kita percaya bahwa Tuhan sendiri hadir bersama-sama dengan kita di dalam ibadah minggu ini, dimanapun kita berada. Oleh karena itu, mari kita memuliakan Tuhan. Kasih-Nya selalu ada bagi kita, berkat-Nya selalu kita temukan dalam hidup kita. Kita memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat 46, bait 1 dan 2. Setiap kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah minggu, tentu kita menyadari akan setiap kelemahan dan dosa kita di depan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersama mengakui kelemahan dan dosa kita di depan Tuhan, karena kita menyadari bahwa kita belum bisa sepenuhnya menjalani kehidupan di dalam kasih seperti firman Tuhan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan di dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 27. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Marilah kita memuji nama Tuhan, nyanyian penyesalan dosa, Kidung Jemaat 33, bait yang pertama. Memanggil
Berita anugerah diambilkan dari Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Petunjuk hidup baru diambilkan dari Kolose pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus, kita telah memperoleh bagian dalam kerajaan Allah. Karena melalui iman di dalam Tuhan Yesus Kristus ada penebusan, yaitu pengampunan dosa. Oleh karena itu, biarlah kita terus memelihara iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga iman kita semakin kuat dan hidup melimpah dengan ucapan syukur. Mari kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 282, bait 1 dan 2. Firman-Nya yang menjamin bertahan selamanya. Marilah kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Di dalam ibadah minggu ini Tuhan, kami bersyukur, kami merasakan kasih dan kemurahan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah minggu, sekalipun dari tempat kami masing-masing. Tuhan, di dalam saat doa ini kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan berkat pertolongan, kiranya Engkau menguatkan hatinya, menguatkan raganya, sehingga saudara-saudara kami yang sakit ini boleh kembali memperoleh kesehatan sebagai anugerah Tuhan.
Bapa, kami pun berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melaksanakan pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati di dalam pekerjaan yang sedang mereka laksanakan, baik sebagai pegawai negeri, baik di dalam sektor swasta. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan rezeki kepada hamba-hamba-Mu ini, sehingga dengan rezeki yang Tuhan berikan, beroleh kecukupan dalam hidup. Demikian juga dengan anak kami yang melaksanakan studi, sekalipun secara daring, kiranya Tuhan memampukan orang tua yang mendampingi putra-putri mereka. Demikian juga anak kami ini diberikan kemampuan di dalam mengikuti proses belajar mengajar secara daring ini. Tuhan berkati gereja-Mu GKJ Sabtu Mulyo yang terus berusaha untuk menyelenggarakan pelayanan. Kiranya Tuhan mampukan kami, baik sebagai majelis gereja, pengurus di masing-masing komisi kelompok pantan, panitia, tim, pokja, bencana. Kiranya Tuhan sendiri yang menuntun kami, sehingga kami terus berkarya sekalipun dalam keterbatasan pandemi COVID-19. Bapak, kami juga menyerahkan pemerintah bangsa dan negara Indonesia ini. Biarlah Tuhan memampukan para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para wakil rakyat, para pejabat-pejabat negara yang ada. Kiranya setiap kebijakan boleh mendatangkan kebaikan, kemakmuran, dan keadilan di seluruh tanah air Indonesia ini, khususnya di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, supaya pandemi ini bisa teratasi dan segera berakhir. Berkatilah para tenaga medis yang menjalankan perawatan kesehatan di fasilitas kesehatan masing-masing. Tuhan lindungi, Tuhan berkati, sehingga hamba-hamba-Mu para tenaga medis ini boleh menjalankan tugas kemanusiaan ini dengan baik. Jauhkanlah dari segala mara bahaya Tuhan. Inilah Bapa doa kami yang kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan. Ayat yang menjadi dasar di dalam kita mengumpulkan persembahan diambilkan dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita bersama memujikan Kidung Jemaat 287B bait yang pertama, Sekarang Beri Syukur. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri, mari kita bersama-sama naikkan dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Kau berikan pada kami. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Bapa. Engkau selalu menjaga kami, menuntun kami.
Tuhan, di kesempatan yang indah ini Engkau berikan kami waktu untuk mengumpulkan persembahan. Berkati Bapa persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan, sehingga boleh kami gunakan untuk sarana pelebaran kerajaan-Mu. Tuhan, banyak dosa yang terselip di dalam kami mempersembahkan, kami mohon ampun. Berkati saudara kami yang mengelola persembahan ini Tuhan. Engkau berikan kebijaksanaan, sehingga di dalam pengelolaan persembahan ini boleh tersalurkan dengan baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dani Arianto. Berkati ya Bapak, sehingga apa yang akan disampaikan nanti hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang diambilkan dari Kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada di antara Bapak, Ibu, dan Saudara yang memiliki rasa tertarik kepada seseorang. Ketika kita tertarik kepada seorang, tentu ada sebabnya. Mungkin karena kita menilai orang tersebut cantik, ganteng, orangnya bijaksana, sabar, mungkin ya jujur, sederhana, atau mungkin orang tertarik karena dalam tanda kutip ada yang dimaui dari orang tersebut atau karena alasan yang lain. Demikian pula di dalam kita mengikut Tuhan Yesus, tentu ada sebabnya. Nah, sebabnya macam-macam. Mungkin dari kecil kita sudah lahir dibesarkan dari keluarga Kristen. Mungkin kita mengikut Tuhan Yesus dengan motivasi ingin mendapatkan kebahagiaan. Mungkin kita mengikut Tuhan Yesus karena menginginkan besok kalau kita mati kita bisa masuk surga, atau karena alasan yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang bagaimana dengan diri kita? Marilah kita merenungkan mengapa kita mengikut Tuhan Yesus. Kalau kita belajar kepada firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15, di sana dikatakan bahwa orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Alasannya dalam Alkitab disebutkan karena mereka sebelumnya telah melihat tanda-tanda mujizat-mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka menilai bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Mereka menilai bahwa Tuhan Yesus ini lebih dari orang-orang lain, memiliki keistimewaan, memiliki kemampuan. Nampaknya inilah yang menjadi daya tarik yang membuat orang banyak berbondong-bondong untuk mengikuti Tuhan Yesus. Tidak tanggung-tanggung, Bapak Ibu. Lebih dari 5.000 orang pada waktu itu yang mengikuti Tuhan Yesus. Ketertarikan orang banyak yang jumlahnya ribuan ini akhirnya membawa mereka berhenti pada satu tempat, yaitu di sebuah gunung yang terletak di dekat danau Galilea. Dalam kitab Injil Matius pasal 14 ayat 15 dikatakan bahwa tempat di mana Tuhan Yesus berada dengan para muridnya ini adalah suatu tempat yang sunyi. Dan pada waktu itu hari sudah mulai malam. Nah, disinilah Tuhan Yesus melihat situasi dan rupanya ada suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Yaitu bahwa orang banyak yang ribuan jumlahnya ini membutuhkan makan. Melihat masalah ini Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Tuhan Yesus bertanya demikian kepada Filipus, tentu saja bukan karena Tuhan Yesus tidak tahu menahu tentang situasi tersebut. Mungkin barangkali para murid ini memiliki ide atau solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tetapi yang jelas Tuhan Yesus lebih tahu apa yang akan beliau lakukan terhadap situasi kondisi yang demikian. Di sini Filipus menjawab, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Jawaban Filipus ini tentu tidak salah, karena memang secara matematika harus dihitung kemampuan untuk membeli roti dengan berapa banyaknya orang yang harus dipelihara.
Filipus memperhitungkan diperlukan cukup banyak uang untuk membeli roti, untuk memelihara orang yang ribuan jumlahnya. Di sini Filipus mencoba melihat potensi keuangan yang ada dan nampaknya mustahil, tidak mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Tetapi kalau kita mau mencermati, sebenarnya pertanyaan Tuhan Yesus bukan tentang berapa banyaknya uang yang dibutuhkan untuk membeli roti, tetapi Tuhan Yesus bertanya, di manakah kita akan membeli roti? Jadi tempat untuk beli roti itu di mana? Di mana orang yang jual roti yang di dekat daerah situ? Tetapi nampaknya Filipus sudah merasa terbeban dengan pertanyaan Tuhan Yesus ini. Filipus membayangkan, wah ini butuh uang yang sangat banyak kalau betul-betul untuk memelihara lebih daripada 5.000 orang. Tapi mari kita lihat, di sisi lain ada seorang murid yang bernama Andreas berkata kepada Tuhan Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Andreas mencoba untuk melihat potensi yang lain. Andreas mencoba untuk melihat potensi sumber daya makanan apa yang ada pada waktu itu. Ia berusaha mencari di antara ribuan orang banyak yang hadir, apakah ada yang membawa bekal makanan, dan di sini Andreas menemukan ada seorang anak yang membawa bekal makanan. 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Andreas sendiri menilai bahwa 5 roti dan 2 ikan itu tidak ada artinya kalau untuk memelihara, kalau untuk mau dibagi-bagi kepada orang yang ribuan jumlahnya. Artinya ini mustahil untuk mencukupi kebutuhan makan lebih dari 5.000 orang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari 2 pendapat ini Tuhan Yesus mengambil suatu keputusan untuk menerima 5 roti dan 2 ikan yang ada. Tuhan Yesus menghargai sikap dari seorang anak kecil yang rela memberikan bekal makanan yang ia bawa untuk diberikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengucap syukur karena ada seorang anak kecil yang dengan rela hati memberikan apa yang ia punya. 5 roti dan 2 ikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini penting untuk kita renungkan. Kadang-kadang orang sulit untuk mengucap syukur atas apa yang ia miliki saat ini. Kadang-kadang orang mungkin kurang bisa menghargai, kurang bisa mensyukuri sesuatu yang kelihatannya kecil. Tetapi lihatlah, Tuhan Yesus mengucap syukur atas sesuatu yang dipandang kecil. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus mengucap syukur dengan apa yang ada pada saat itu. 5 roti dan 2 ikan diberikan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus membuat mukjizat yang besar, sehingga melalui 5 roti dan 2 ikan dibagi-bagi, sehingga bisa mencukupi, bisa mengenyangkan lebih dari 5.000 orang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari firman Tuhan ini, marilah
kita semua belajar untuk memiliki kerelaan hati untuk memberi dari apa yang kita miliki kepada Tuhan. Sehingga dari kerelaan hati inilah semakin banyak orang yang diberkati. Tetapi kerelaan hati memberi kadangkala mendapatkan tantangan yang besar dari dalam diri kita. Sehingga kadang-kadang terjadi dilema, wah ini mau memberi atau tidak, mau memberi atau tidak. Ada suatu pergumulan, ada satu dilema antara memberi atau tidak. Tapi perhatikanlah Bapak Ibu dan Saudara, lebih daripada 5.000 orang terpelihara karena siapa? Seorang anak kecil yang rela memberi apa yang ia miliki. 5 roti dan 2 ikan yang oleh para murid, oleh Andreas pada waktu itu, ini mustahil kalau untuk dibagi-bagi kepada ribuan orang. Tapi coba renungkan, melalui satu yang kecil dipakai Tuhan untuk dibuat mukjizat yang luar biasa. Renungkanlah Bapak Ibu dan Saudara, yang beribadah online pada saat ini, yang melihat ibadah melalui akun YouTube, saya percaya ini lebih daripada seorang anak kecil. Ada yang sudah bekerja, ada yang mempunyai banyak penghasilan. Lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Tapi sekali lagi ini bukan masalah berapa banyaknya harta yang kita miliki, bukan. Bukan masalah lebih dari 200 dinar. Kalau dirupiahkan kurang lebih nilainya 10 juta, tidak itu. Tetapi ini tentang kerelaan hati. Bagaimana Tuhan mengetuk pintu hati kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Apakah ada kerelaan hati kita untuk berbagi? Bagaimana dengan rasa kemanusiaan yang ada dalam kehidupan kita? Ini yang perlu kita renungkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, hari ini kita diketuk hati kita oleh Tuhan untuk memiliki kerelaan hati untuk memberi. Percayalah, sekecil apapun, sebetulnya kita mampu. Ketika kita dimampukan untuk memberi, bukan saja orang lain mendapat pertolongan. Mereka pasti mendapat pertolongan, tetapi sesungguhnya hati kita akan semakin melimpah dengan syukur. Wah, nyetane ing ngatasé pandemi COVID-19, saya masih bisa memberi. Saya masih bisa menolong orang lain. Ini luar biasa. Kita akan semakin bersyukur dan semakin bersyukur dalam menjalani hidup. Dan yang terakhir, kita mesti ingat-ingat bahwa ketika kita diberikan kelimpahan berkat oleh Tuhan, ingatlah, jangan menyanyiakan yang nampaknya kecil-kecil, yang nampaknya potongan-potongan, yang dalam tanda kutip sisa-sisa roti dan sisa-sisa ikan tadi. Kita harus mampu menghargai berkat Tuhan. Itu adalah berkat. Kumpulkanlah, simpanlah, pasti akan berguna untuk hari esok. Seperti firman Tuhan Yesus, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Jangan sampai ada yang terbuang. Setiap berkat Tuhan pasti akan berguna, baik untuk diri kita maupun untuk sesama kita. Sekali lagi, jangan sampai ada yang terbuang. Semua ada gunanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak.
Tuhan adalah Bapa kami bersyukur bahwa melalui firman Tuhan ini kami diajar, kami diingatkan. Seperti seorang anak kecil yang memiliki kerelaan hati untuk memberi kepada Tuhan dari apa yang kami miliki. Ya Tuhan, mampukan kami untuk menjalani kehidupan dengan syukur, mensyukuri atas setiap berkat Tuhan yang kami terima. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan GKJ Sabtu Mulyo, Tuhan berkati. Jemaat Tuhan dimanapun berada, di dalam setiap karya dan usahanya, Tuhan berikan perlindungan, Tuhan berikan kelimpahan berkat. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah minggu ini. Ajarlah kami untuk selalu percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 438, bait 1 dan yang ketiga. Marilah bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allah. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau ditempatkan, kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.